Ya, teman-teman, kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang peleburan. Ini masih banyak teman-teman yang tahap kesulitan untuk melogamkan. Kita bahas tuntas ya tentang pelogaman itu gimana dan cara untuk bisa lebih panas tentang juga tungku itu gimana. Sekarang tahap pelogaman sendiri itu membutuhkan panas yang lebih, dalam arti panasnya itu mencapai sekitar 1600 lebih ya. Kalau itu kurang ya tetap gak bisa maksimal ya. Nah kayak gini nanti tetap mau saya logamkan, soalnya apakah tahap kita itu pelogaman dalam kayak gini itu bisa mengambil AU-nya itu maksimal. Insya Allah bisa. Saya sendiri melakukan dengan tata cara pelogaman. Regia pun ya juga bisa sih, tapi kan ribetnya dalam arti dalam prosesnya waktunya lama, mulai dari pembakaran, penggerusan, lalu penyaringan, pengendapan. Kalau di tahap elektro itu paling bagus memang dilogamkan, bukan di lain-lain ya. Kalau itu pelogamannya mampu, kecuali itu berbahan dari keramik. Kalau kotoh keramik itu memang susah untuk dilogamkan. Nah sekarang kita bahas tentang tungku ya, tungku peleburan ini ya. Kenapa kita memberi kotak ini, membuat kotak? Karena dia itu, api itu kalau kena angin dari luar itu tidak akan panas. Walaupun ini bocor sedikit. Nah, kayak ruangan semacam ini. Ini kalau bocor itu bocor sedikit pun panasnya berkurang. Kalau tolong teman-teman ya, bagi yang masih belum punya tungku itu dibikin. Ini punyaan saya kayak sampai segini gitu. Kalau toh itu nggak ada, usahakan ada ruangan tertutup, dalam arti tungku itu bisa menutup dari segala angin dari luar. Kalau api itu kena angin dari luar itu panasnya kurang. Jadi jangan cuma dikasih amping-amping kayak gini terus ada tutup di ada terus luarnya masih terbuka, itu tetap nggak bisa panas teman-teman. Saya harap ini penjelasan saya ini bisa tahu persis ya teman-teman yang masih tahap untuk pelogaman paling masih sulit ya. Nah, karena video ini masih ada yang bertanya kok masih susah belum bisa cair. Karena apa? Ruangannya sendiri itu terlalu terbuka, teman-teman. Kalau terlalu terbuka itu apa ya? Api itu tidak akan selamanya panas. Nah, itu kalau ruangan ini Kak saya kasih sempit. Ruangan sendiri ini memang harus gimana? Kebutuhan dan penyesuaian dari tekanan angin dan apinya. Kalau toh ruangannya agak besar, juga kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa meleleh karena terlalu lebar. Nah, diusahakan disesuaikan dengan kapasitas itu banner, itu pengapian dan ruangan. Kalau menurut saya untuk sekecil ini pun cukuplah untuk kita kerja. Jangan terlalu besar-besar untuk pembikinan tungku. Ini 20 kali 20 itu terasa cukup. Ini sudah menghabiskan bahan berapa kilo aja ini. Ini mungkin berkintal-kintal. Cuma kita tahap untuk
proses pelogamannya sendiri itu tahu. Dan untuk yang kurang jelas mungkin saya belum bisa menyamperin soalnya hari-hari masih dalam perjalanan untuk Bulang. Dan nanti kalau memang saya standby yang mau lewat WA tetap saya beri arahan. Tolong ya teman-teman bikin tungkunya kayak gini ya teman-teman. Jangan kayak bata terus ditumpuk terus ada apa selah, kayak selah-selah itu, selah semacam ruangan terbuka. Ini kemarin ini lubang sedikit itu aja ngelogami minta ampun lamanya, apalagi itu cuma ditutup-tutup. Ini simple teman-teman, bikinnya simple, cuma kayak gini loh. Nah ini 1 hari aja sudah mungkin selesai. Jadi saya harap teman-teman ya berusahalah untuk membuat ruangan atau tungku untuk peleburan. Saya harap jangan di luar tungku. Kalau di luar tungku susah banget, walaupun apinya itu besar kali, tapi kalau nggak ada penutupnya itu kemungkinan besar tidak akan meleleh. Tetap logamnya tidak akan seperti ini ya. Saya ngelogamin gak tanggung-tanggung, setengah kilo, 1 kilo itu logam itu sudah bisa benar-benar cair. Nah itu. Nah untuk selanjutnya ini juga ada testimoni, ini pelogaman semacam ini, IC sama ini. Tuh. Nah tonton terus ini video, mungkin teman-teman biar tahu persis tahap untuk pelogaman. Nah ini saya bikinkan ini saringan ini, nanti biar kecil-kecil saya usahakan ini tinggi. Kemarin kalau masih deket itu bilionya masih besar-besar ya. Ini terus tunggu, tonton terus video untuk tahap pelogaman ya teman-teman. Hari ini kita menggunakan IC itu, usahakan seperti ini kayak gini. Jangan setengah-tengah ya. Kalau sudah putih kayak gini, nanti kalau kita tunggu itu terasa cepat halus. Kita tunggunya sudah terasa halus teman-teman ya. Kalau sudah terasa halus kita pindahkan sini. Kalau saya IC itu semacam ini teman-teman, apakah bisa dilogamkan? Bisa. Kalau semacam ini memang tahap peleburannya tetap bisa dilogami. Coba kita logamin di langkur sama kayak mikro itu sekalian kita lebur ya, kita lebur sekalian, soalnya kan kalau kayak ini kan nggak sia-sia untuk pengambilan AU-nya. Nah tahap kedua ini tetap kita main pitcher ya ini teman-teman. Nah pitchernya itu dominan lebih banyak ya. Ini kasih pitcher, pokoknya diaduk sampai rata ya toh. Pokoknya antara 350 lah, 350 dari sebelumnya. Dari sebelumnya ini 350, yang penting rata ya. Kalau rata itu nanti memang dia logam, dia akan turun. Tetap itu tahap pengakuan harus ada, diaduk nanti sampai sampai benar-benar cair. Tolong tapi jangan dilembang. Kalau memang IC jangan dilembang. Kalau IC dilembang itu mungkin banyak yang hilang. Sekarang saya tetap pakai langkuran ini, kita langkur sama logam ini. Kenapa? Karena dia itu kalau banyak logam yang mikron kecil-kecil yang di IC itu akan tersangkut gitu. Semacam kalau bisa ada mikron, kalau nggak ada ya terserah timah hitam juga boleh,
tembaga juga boleh, yang penting ada lampuran IC ya. Ini sekalian kita itu kerja. Nah ini nanti saya aduk sampai merata, kita pindah ke kopi ya teman-teman. Itu hanya jadi 2 kopi kalau saya semacam ini kita taburi atasnya itu pijer. Tetap semangat untuk para program ini, tetap kita itu harus bisa tahu persis untuk tahap logaman. Jadi keseharian kita memang harus mengeksekusi, dan jadi sesuatu halnya itu bisa tahu persis kalau semacam ini kayak gini, kalau semacam itu kayak gitu ya. Tahap mikron sama IC kita jadikan satu, biar itu mikron yang di IC bisa terambil semua. Teman, ini kita biarkan beku dulu ya toh, baru kita ambil logamnya, kasih kowi yang baru biar bener-bener mateng itu. Kita pindahkan ke baru ya teman-teman. Ini kotorannya sudah saya keluarkan, kita logamin lagi. Tahan. Kita coba hati-hati soalnya kopi sudah meleleh. Kecil hasilnya lumayan, kita tinggal bersihkan. Yang tersangkut itu berarti stainless belum cair kayak gini, itu stainless belum cair. Kita ulang lagi. Rasa logam sudah nggak ada teman-teman, kosong. Kalau tolong ini nanti mau bersih lagi, ini kan cuma tadi mulia. Ini yang baru ya.
kita tengok hasil keliciran yang terakhir itu tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kayak gini. Kita bersihkan, lalu kita ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Nanti kita jadikan satu, kita cukin. Ya, teman-teman, itu tadi tahap tata cara pelogaman yang benar yang bisa menghasilkan bulion-bulion yang solid ini. Bulion yang solid itu dalam arti keseluruhan logam itu benar-benar bisa cair. Kita sudah kelicir semacam ini, tinggal kita cukin. Ini kan sudah gampang kan. Nah, tinggal kita nanti bersihkan dari kotoran. Ini sudah sebagian sudah saya bersihkan. Nah, nanti tahap akurasi untuk logam ini itu berapa persenkah logam yang terkandung yang kita ambil. Kita utamakan yang diambil itu kan emasnya ya. Dan sekian dulu teman-teman untuk hari ini kita untuk tahap pelogaman yang benar. Dan itu yang belum tahu persis tahap pembikinan tungku atau blaner itu kalau nggak ada tungku juga nggak bisa panas. Sedangkan tungku sendiri harus tertutup rapat agar bisa menghasilkan panas yang maksimal. Ya, untuk sementara teman-teman, untuk hari ini laporan tentang itu testimoni pelogaman. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan nanti tunggu tetap kelanjutan akurasi tentang bahan elektronik. Dan terima kasih, tonton video selanjutnya.